في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Alaikum Besem Hamasiyah. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh ceramah dari Profesor Moshe Sharon dari Hebrew University yang terkenal itu, yang ditayangkan oleh Arutz Sheva TV di Yerusalem, yang kemudian dibahas, diunggah, diberi subtitle bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, yang intinya bahwa sang profesor mengatakan bahwa mulai dari penciptaan dunia, dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman kita, hanya ada satu agama, yaitu agama Islam. Spontan maka ceramah ini dijadikan semacam legitimasi bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Tuhan itu hanya agama Islam, seperti yang diakui oleh profesor Yahudi ini. Padahal sebenarnya saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Profesor Moshe Sharon itu adalah dia coba mengajak pada pembacanya, tentu adalah orang Yahudi, untuk memahami bagaimana Islam melegitimasi penaklukan dalam sepanjang sejarah terhadap wilayah di Timur Tengah dan di wilayah lain dengan argumentasi teologis. Artinya, dari islamisasi sejarah menjadi legitimasi bagi islamisasi geografi atau islamisasi wilayah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan secara utuh ceramah dari Profesor Moshe Sharon berikut ini. There is a question, is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon, or a king called David, or a prophet called Moses, or Jesus, then of course what they are doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated.
So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there's only Islamic liberation. Jadi jelas sekali saudara-saudara bahwa yang dimaksudkan oleh Profesor Saron itu sesungguhnya beliau sedang menjelaskan pandangan teologis Islam tentang agama dari perspektif Al-Quran, dari perspektif Islam sendiri, bahwa semua nabi-nabi itu dianggap Islam. Mulai dari zaman Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yesus, semuanya adalah Islam. Nah, dengan islamisasi tokoh-tokoh ini, termasuk sejarah dari para tokoh itu, maka kalau Islam menaklukkan suatu wilayah dan pemilik wilayah itu katakanlah misalnya Yahudi yang berasal dari Musa, bahwa ini adalah wilayah kami, orang Israel. Bukankah masjid ini didirikan oleh Nabi Daud? Dan Nabi Daud adalah nabinya umat Islam. Bukankah Baitul Maqdis ini didirikan oleh Raja Sulaiman atau Raja Salomo? Dan Raja Salomo adalah seorang Muslim. Maka dari islamisasi sejarah ini dibenarkan, dilegitimasi islamisasi wilayah. Dan itu yang terjadi dalam sepanjang sejarah Islam. Tatkala Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukannya menduduki kota Mekah tanpa perlawanan, maka peristiwa itu disebut Fatku Makkah, pembukaan Mekah, pembebasan Mekah. Begitu juga ada seorang penulis Muslim, sejarawan Muslim yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Namanya adalah Yahya al-Baladuri. Yahya al-Baladuri itu menulis buku yang berjudul Futuh al-Buldan, yaitu pembukaan bangsa-bangsa, pembukaan wilayah-wilayah negara lain. Itu disebut sebagai pembebasan. Maka tidak ada penjajahan Islam, yang ada adalah pembebasan Islam. Begitu kira-kira inti dari ceramah Profesor Sarun. Nah, sekarang saudara-saudara, sebetulnya ada 3 hal untuk mengurai benang kusut tentang klaim wilayah, tentang bahkan sekarang sengketa Israel-Palestina, yang semuanya itu apabila diberikan legitimasi teologis maka akan menjadi kacau, akan menjadi sulit. Ada 3 hal yang bisa kita urai. Yang pertama adalah pengaburan antara aspek normativitas agama dan historisitas agama. Yang kedua adalah mengukur agama orang lain dari ukuran agama kita. Artinya dalam hal ini mengukur teologi agama lain, keyakinan agama lain dari perspektif Islam. Dan yang ketiga, ketika kita membayangkan sesuatu yang ideal dari agama lain itu tidak cocok dengan iman kita atau agama kita, maka selanjutnya adalah ada tuduhan pemalsuan kitab-kitab suci agama-agama lain dulu. Kita akan membahas dulu yang pertama, pengaburan antara normativitas dan historisitas agama. Biasanya saudara-saudara Muslim percaya bahwa Nabi dan Rasul yang dikenal namanya dalam Al-Quran itu ada 25 Nabi. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Hud, Nuh, sampai Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Zakaria, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sesungguhnya tradisi Islam itu mempercayai bahwa sebenarnya ada lebih daripada sekedar 25 nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi yang tidak disebutkan namanya, dan ada 313 rasul yang tidak disebutkan namanya.
Dengan demikian, apabila di Al-Quran tidak ada nama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, maka itu Nabi Islam juga. Makanya di Alexandria, Mesir ada Masjid Nabi Daniel. Dalam tafsir-tafsir Al-Quran mulai dari At-Tabari, Ibnu Katsir, ada nama-nama, misalnya nama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, yang itu sesungguhnya riwayat-riwayat Yahudi Kristen yang kemudian diislamisasikan. Bahkan tidak hanya itu, nabi-nabi, kalau bisa disebut nabi sebetulnya, tapi tokoh-tokoh agama di luar tradisi agama Semitik, Yahudi, Kristen, dan Islam maksud saya, itu dianggap nabi pula. Misalnya tafsir Al-Qasimi menyebut bahwa sesungguhnya Siddhartha Gautama itu tidak lain adalah Nabi Zulkifli. Maka itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullu minas sabirin. Dan Ismail dan Idris dan Zulkifli yang semuanya termasuk orang yang sabar. Nah, kemudian dalam konteks seperti ini saya kira tidak cukup kita hanya mendasarkan pada tafsir agama kita, baik yang Islam dengan tafsir Al-Quran, yang Kristen dengan tafsir Injil, tidak bisa. Karena apa? Wahyu itu berlaku bagi yang mempercayai, dan tidak bisa kita jadikan ukuran untuk sejarah dunia yang jelas menganut agama yang berbeda dengan kita. Misalnya, tatkala seorang mengidentifikasi Ibrahim itu seorang Muslim, tidak cukup kita hanya membaca ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, dan berfirmanlah kepadanya Tuhannya, aslim, Islamlah, taatlah. Qala, kata Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, saya telah Islam, saya telah berislam, saya telah berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Apakah ini bukti bahwa Ibrahim adalah seorang Muslim? Nanti dulu. Bahwa Ibrahim seorang yang taat kepada Tuhan, sebagaimana banyak tokoh-tokoh agama memberikan keteladanan, ketaatan, itu ya, itu betul. Tetapi bukan berarti kalau ada orang yang taat sejalan dengan istilah Arab aslam, ya, yuslimu, islaman, tidak berarti agamanya Islam. Tidak cukup hanya studi bahasa, apalagi itu dikaitkan dengan kitab agama tertentu. Sebab misalnya begini ya, di Jawa Tengah itu ada seorang tokoh aliran kepercayaan namanya Raden Ngabei Sukino Hartono. Kira-kira tahun 1930-an mendirikan paguyuban aliran kepercayaan namanya Paguyuban Sumarah. What is the meaning of Sumarah? Apakah arti Sumarah itu di dalam bahasa Jawa? Sumarah itu artinya submission to will of God. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Ya persis sama dengan kata Islam. Kata aslam yang kemudian orang yang taat namanya muslimin, muslimat, agama yang mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut al-Islam. Tapi masalahnya, kalau Ibrahim taat, Ibrahim disebut secara par excellence agamanya Islam. Berarti Ibrahim yang taat di dalam bahasa Jawa, Ibrahim Sumarah mring kersaning Gusti Allah. Dia taat kepada kehendak dari Tuhan. Kalau Yesus taat, berarti Yesus Sumarah mring kersaning Gusti Allah. Tidak berarti hidupnya Yesus di abad pertama menganut paguyuban Sumarah 1930-an. Tidak berarti Abraham yang hidup kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi menganut paguyuban kepercayaan Sumarah dari Jawa Tengah. Nah ini kabur antara normativitas dan historisitas agama. Nah sekarang begini saudara-saudara, sangat mudah kita ini melakukan cross-check tentang tokoh-tokoh sejarah. Bukankah banyak prasasti-prasasti yang ditemukan pada zaman Abraham, bahkan sebelum zaman Abraham? Misalnya prasasti Urnamu, prasasti Nusi, itu kira-kira sejaman dengan Abraham tahun 1900 sebelum Masehi. Undang-undang Lipit Ishtar atau Lipit Ishtar Code,
Undang-undang Hammurabi itu kira-kira setelah zaman Ibrahim, sebelum zamannya Nabi Musa. Tinggal mudah. Di sana ada pemujaan Dewa Marduk. Pemujaan Dewa Marduk oleh Raja Hammurabi. Jadi ada agama yang menyembah Marduk. Begitu juga pada zaman Abraham. Tapi tidak sepotong pun kata Islam muncul pada zaman Abraham, pada zaman Musa, pada zaman Yesus. Tidak ada itu. Padahal terlalu banyak prasasti yang menunjukkan eksistensi agama Hindu, eksistensi agama Buddha yang sampai sekarang Anda bisa lihat di museum. Dan tidak ada yang mengatakan Buddha beragama Islam. Ajaran Siddhartha Gautama itu namanya Dhamma. Dhamma itu adalah ajarannya Sang Buddha. Dan itu identik kata Pali Dhamma dengan kata Sanskrit Dharma. Dan itulah identitas dari agama rumpun India ini, baik Hindu maupun Buddha. Misalnya, prasasti Batu Asoka itu kira-kira berasal dari tahun 230 sebelum Masehi. Dalam prasasti itu dikisahkan bahwa ada seorang raja yang bernama Dewa Nampriya Priyadarsin. Itu memerintah antara tahun 260 sampai tahun 232 sebelum Masehi. Dia mengunjungi kota kelahiran Sang Buddha. Lalu dia menorehkan prasasti Asoka di situ. Kira-kira bunyinya demikian. Anda bisa cek sendiri. Atana Agasya Mahiyite Hida Bude Jate Sakyamuniti. Di situ ada kata-kata Bude Jate Sakyamuniti. Bahwa sang raja, maksudnya Dewa Nampriya Priyadarsin, itu mengunjungi kota kelahiran Sang Buddha. Dia datang sendiri ke sana, menyembah atau bersembahyang di sana. Karena alasannya apa? Alasannya Bude Jati Sakyamuniti. Karena Buddha Sang Sakyamuni lahir di kota ini. Jelas, ada identitas agama Buddha dalam prasasti Asoka. Lalu, saudara bisa saya tunjukkan prasasti yang lebih tua lagi yang ditemukan di kuburan Raja Darius I. Dan bagi pembaca Kristen, bagi pendengar Kristen, silakan membaca kitab Isra pasal 6 ayat 1, kitab Isra pasal 6 ayat 15 tentang keberadaan Raja Darius I. Dan pada saat dia mati, maka dituliskan prasasti yang dikenal dengan prasasti Behistun. Sekarang terletak di provinsi Kermanshah, Iran. Nah, dalam prasasti kuburan Raja Darius itu memerintah antara tahun 550 sebelum Masehi sampai 486 sebelum Masehi. Dan di sana dalam prasasti yang tertulis di dalam bahasa kuno, yaitu bahasa Persia kuno yang disebut Bagastana. Baga itu artinya Tuhan. Stana itu istana, istana Tuhan. Anda bisa bandingkan dengan kata Bhagavad Gita. Gita nyanyian, Bhagavad Tuhan, nyanyian ketuhanan. Di dalam bahasa Persia kuno itu dituliskan tentang Raja Darius I yang memproklamirkan kemenangannya atas bangsa Hindu. Dikatakan di sana, dengan rahmat Ahura Mazda, dengan rahmat dewa Persia kuno agama Zoroaster itu namanya Ahura Mazda, maka telah ditaklukkan Hidusaka Hauma Warga Saka, telah ditaklukkan negeri Saka di tanah Hindu dan Hauma Warga Saka. Saudara-saudara bisa membaca atau cek langsung sejarah Hindu di Persia, di India kuno. Jadi ada nama agama Hindu di sana, ada nama agama Buddha. Dan yang kedua, itu kita tidak bisa mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Semua nabi agama Islam, semua nabi agamanya Islam. Apakah setiap tokoh spiritual menamakan ajarannya dengan agama? Nah, itu yang harus kita kupas lebih lanjut.
Jadi istilah Hindu, istilah Hindu, ya, itu sesungguhnya tidak hanya merujuk kepada bangsa India, tapi bangsa India dengan agamanya. Jadi sudah ternyata rumit kan, kalau bicara tentang sejarah agama-agama. Anda menguasai agama Islam dengan Al-Quran, sepinter apapun Anda, tapi itu tidak berlaku bagi orang yang tidak meyakini. Tidak seperti itu. Maka marilah kita bebaskan diri kita dari imperialisme doktriner yang berlagak seolah-olah dia mampu untuk memecahkan semuanya. Sebelum mengakhiri tayangan ini, saya akan ajak Anda ngikuti saya dari dekat kita melihat Dome of the Rock, Masjid Qubatus Sokroh, yang itu menjadi perselisihan antara Yahudi dan Islam sampai hari ini. Pertanyaannya sekarang, berarti yang disebut Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran itu tentu bukan ini. Itu hanya bayangan orang-orang Muslim bahwa rumah ibadah itu dulunya sama, padahal tidak seperti kenyataan. Yahudi punya dua pola ibadah. Yang pertama pola ibadah korban yang ada di Bait Allah, yaitu dulu tempatnya ini. Kemudian ketika Bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 tanggal 5 Agustus, maka sampai sekarang orang Yahudi memperingati tanggal 9 bulan Ab yang namanya Tis'a B'Av sebagai hari raya perkabungan. Mereka berpuasa dan dokumen itu disebutkan dalam Megillot Ta'anit, gunungan berpuasa setiap tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Makanya tinggal tembok yang tersisa di tembok barat yang besok kita kunjungi atau kapan kita kunjungi, di situ sebetulnya namanya dalam bahasa Ibrani Hakotel Hamarif, artinya tembok barat. Tetapi karena orang-orang bukan Yahudi lihat bahwa orang Yahudi suka meratap-ratap di situ, menangisi ke Bait Allah yang hancur, orang luar Yahudi menyebutnya tembok ratapan. Orang Arab menyebut Haitun al-Mubaka. Bagi orang Kristen dia membaca Injil Markus, kamu melihat bangunan yang megah ini. Akan tiba saatnya satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan menjadi tanah. Karena bagi orang Kristen, Bait Allah yang sesungguhnya itu adalah Kristus sendiri. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana sejarah ini secara runut bisa kita pahami. Dan yang terakhir, ketika dia menyebut masjid, sekarang ini ada kebingungan yang luar biasa di kalangan teman-teman yang berziarah ke sini. Lalu kalau masjid ini baru dibangun tahun 705, sedangkan Nabi Muhammad meninggal tahun 632, lalu kemana apa Isra Mi'raj itu terjadi? Ya? Makanya dari pandangan Cak Nur, semuanya ini masjid, asalkan tempat untuk bersujud itu masjid, tidak perlu harus bangunan. Pandangan pertama gitu. Yang kedua, yang disebut Masjid Al-Aqsa itu semua komplek ini disebut Masjid Al-Aqsa. Tapi pertanyaannya, karena kata masjid itu kata tunggal, bukan masjid kata jamak. Jadi kadang-kadang memang narasi teologis tidak selalu cocok dengan fakta historis. Karena kita dari awal tidak pernah mengklaim sesuatu secara bombastis ya. Misalnya ada geser-geser sedikit tentang letaknya gereja Sabda Bahagia, itu tidak ada masalah. Karena ternyata apa? Ya memang waktu zamannya Antonio Berlucci belum ada penggalian arkeologis yang lebih mendalam lagi. Semoga apa yang kita bisa lihat di sini semakin membuat kita lebih bijak dalam melihat perbedaan, tetapi juga bagaimana iman kita tetap memiliki akar sejarah yang kita beruntung bahwa kita bisa masuk ke tempat itu. Tidak setiap grup bisa masuk di tempat itu. Bahkan sebetulnya harus saya katakan, sekalipun kemarin kita telat masuk ke Kapernaum tidak pernah heboh seperti Dome of the Rock. Jadi tempat ini sebetulnya tempat yang menurut saya sangat penting